Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Senin 3 Oktober 2022. Bacaan sebagai bahan permenungan kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 6 sampai 12 yang berbicara mengenai kesaksian Paulus bahwa ia menerima Injil bukan dari manusia dan bukan pula manusia yang mengajarkannya, tetapi atas pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil kita akan mendengar perumpamaan Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengar berulang-ulang perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Dan saya harap kita semua sudah mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dengan perumpamaan itu. Tapi baiklah kita mencoba untuk melihat, mengerti, dan menangkap apa yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Persoalan yang disampaikan oleh ahli kitab adalah bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Dan Yesus sudah memberikan jawaban. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap tenaga, dan dengan segenap akal budi. Dan kasih juga sama manusia seperti dirimu sendiri. Sebenarnya ahli kitab ini sudah tahu apa yang dibuatnya untuk mencapai hidup yang kekal, yakni melaksanakan hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Tetapi untuk mencoba Yesus, ia bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Yesus menjawab dengan menyampaikan perumpamaan bagaimana sikap 3 orang berhadapan dengan orang yang disamun, orang yang dirampok, orang yang dipukuli setengah mati. Berhadapan dengan situasi seperti itu, bagaimana sikap ketiga orang ini? Imam, Lewi, dan orang Samaria. Saya membayangkan ketika orang yang disamun ini, dan itu dugaan saya orang Yahudi atau orang Israel, melihat imam dengan pakaian jubahnya, timbullah harapan, timbullah sukacita karena seorang pemuka agama lewat. Pastilah dia mengerti hukum cinta kasih. Namun apa yang terjadi? Imam ini lewat,
Ketika Lewi, suku Lewi menjadikan kandidat sebagai imam, orang yang disamun juga punya harapan yang besar. Tetapi lagi-lagi harapannya pupus ketika Lewi melewatinya dari seberang jalan. Menjadi pertanyaan kita, apa yang menyebabkan Lewi dan imam lewat seberang jalan? Imam dan Lewi ini disinyalir akan memimpin kurban persembahan di Knisah Yerusalem. Salah satu syarat orang memimpin kurban persembahan adalah orang yang tidak najis. Salah satu yang dikatakan najis adalah kalau ada orang terkena darah, maka orang menjadi najis dan tidak bisa memimpin kurban bakaran. Imam dan Lewi berpikir, kalau aku menolong orang ini, saya terkena darah dan saya tidak bisa memimpin kurban bakaran. Maka ia memilih untuk melewatinya dari seberang jalan demi hukum dan aturan manusiawi. Ketika dilihatnya orang Samaria, pupuslah harapan orang yang tersamun ini, karena kita tahu orang Samaria tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi atau orang Israel. Maka harapannya hilang dan muncul putus asa. Tetapi ia heran, orang Samaria ini datang mendekat, menolong, membersihkan luka-luka, dan kemudian membawanya ke penginapan, serta merawat dan membayarinya. Saudari-saudaraku terkasih, Imam dan Lewi adalah panutan, tokoh panutan. Tetapi lewat dari seberang jalan. Sedangkan orang Samaria adalah dianggap musuh, tapi justru dialah yang menolong orang itu. Apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kita tidak boleh hanya berpegang kaku pada hukum dan aturan manusiawi, karena hukum dan aturan sudah disempurnakan dengan hukum utama kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yang kedua, saya mau mengatakan pertanyaan ahli kitab ini kepada Yesus keliru. Kalau mengatakan, siapakah sesamaku? Spontan muncul yang dalam benak kita adalah orang-orang yang sepaham, sekelompok, segolongan, sedarah daging. Jawabnya adalah keluargaku, tetanggaku, sahabatku, segolonganku, seagamaku. Kalau ditanyakan bagaimana dengan musuh atau orang yang tidak sepaham, sulit bagi kita untuk mengatakan sesama. Oleh karena itu saya mengajak untuk merubah pertanyaan itu. Bukan siapakah sesamaku manusia, tetapi bertanya dan ubahlah pertanyaan itu. Aku menjadi sesama bagi siapa? Kalau itu yang ditanyakan, jawabannya jelas bagi orang Samaria. Orang yang membutuhkan pertolonganku,
dialah sesamaku. Apakah dia musuhku, apakah dia orang asing bagiku, tidak penting. Kalau dia membutuhkan pertolongan, dialah sesamaku. Dan aku mempunyai kewajiban secara moral untuk menolong mereka. Kalau misalnya ada orang di tempat yang jauh sana memerlukan bantuanku karena bencana alam, dialah sesamaku. Maka sesama tidak lagi terkotak-kotak, tetapi mereka yang membutuhkan pertolonganku, dialah sesamaku. Semoga kita mampu untuk menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, dengan tidak terkurung pada kesempitan aturan dan hukum, tetapi melihat hukum utama, hukum cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Yang kedua, hendaklah kita bertanya, aku menjadi sama bagi siapa? Dan jawabannya adalah semua orang yang membutuhkan pertolonganku, dialah sesamaku. Mari kita menjadi sama bagi orang-orang yang membutuhkan pertolonganku. Membutuhkan pertolongan tidak hanya orang yang berkekurangan, tapi membutuhkan perhatian, pertolongan untuk memberikan perhatian termasuk samaku. Mari kita wujud nyatakan semangat itu dalam kehidupan kita. Dan untuk itulah kita harus menyadari bahwa kita harus mengikuti pengajaran yang datang dari Allah dan bukan yang datang dari manusia. Injil kabar sukacita ini kita terima dari Allah dan bukan dari manusia. Semoga kita mampu wujud nyatakan Injil itu dengan menjadikan semua orang sesama bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena sabdamu mengajak kami untuk membuka mata kami agar kami menjadi sama bagi semua orang, terutama yang membutuhkan pertolongan kami. Maka buatlah kami untuk berani menjadikan semua orang sesama dalam hidup kami berdasarkan hukum cinta kasih, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Bantulah umat kami, semoga mampu menjadi sama bagi siapapun juga. Semoga yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, usaha mereka Engkau suburkan, dan Engkau gerakkan banyak orang untuk sungguh mencari kehendak-Mu dengan menolong sesama mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan, dan Engkau jaga agar boleh sembuh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kuatkanlah dirinya, kuatkanlah keluarganya. Dan semoga Engkau juga berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga tubuh dari segala penyakit dengan vaksinasi, dengan makanan sehat, dengan pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, agar kita benar-benar terbebas dari virus corona. Saya tetap mengundang untuk pergi ke gereja,
agar kita semakin mengenal kehendak Allah. Atas nama Kongregasi MSF, saya mengucapkan terima kasih kepada umat yang kemarin sudah berkontribusi lewat amplop misi MSF. Tetap masih ditunggu amplop yang masih dibawa bisa dimasukkan ke kotak pada saat misa harian ataupun misa minggu depan, untuk kemudian kita kumpulkan, kita serahkan kepada ekonom Provinsi MSF Jawa. Maka siapapun juga masih tak boleh ambil bagian dalam karya misi demi pewartaan kabar sukacita bagi para orang-orang yang jauh yang dilayani oleh para romo dan puder MSF. Saya yakin bantuan dana ini akan sangat membantu mereka. Maka silahkan mengambil amplop di pintu gereja, dekat pintu keluar, kemudian diisi dan dimasukkan kembali ke dalam kotak atau langsung diserahkan kepada sekretariat paroki. Tetap juga dibuka kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan, bisa dengan amplop, bisa dengan scan barcode, bisa dengan transfer, ataupun juga dengan kolekte pembangunan. Kita berprinsip dari Bapak Kardinal Darmo Yuwono, sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh. Sedikit tidak ditolak, semakin banyak semakin diharapkan, diterima. Akhirnya salam sehat, selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.